Untuk membangun sebuah Banjar, itu tidak bisa dibangun oleh klien Banjar. Untuk membangun satu desa adat tidak bisa diselesaikan oleh seorang bendesa. Ya. Untuk membangun kabupaten tidak bisa diselesaikan oleh seorang bupati. Untuk membangun Bali tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur. Demikian juga untuk membangun Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh presiden saja. Ya, siapa yang harus berbuat? Presiden sudah melakukan yang terbaik, gubernur sudah melakukan yang terbaik, ya, bupati, pendesa, kalian sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kalau di setiap rumah tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan, bagaimana Bali bisa sejahtera? Saya mengatakan di awal acara, di tahun 2020 itu adalah tahun penyeimbangan. Yang kaya akan dimiskinkan, yang miskin akan dikayakan. Wah, itu saya ngomong. Iya, benar itu. Kemudian ternyata di tahun 2020 itu orang-orang kaya berguguran. Berguguran, jebol ada collab dengan bank, terus collab dengan network, banyak sekali ya. Yang menyarankan kepada murid-murid atau kepada masyarakat umum, berhentilah menjadi orang baik. Hah? Bagaimana itu maksudnya? Berhentilah menjadi orang baik. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Guru Kadek Siwo Ambara. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Putu. Saya sapa Dumun, seluruh Indonesia karena jarak ada sudah di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Namaste, rahayu kita semua. Sore hari ini saya ingin berbincang-bincang begitu hebatnya beliau seorang guru mengajarkan masyarakat hampir di seluruh dunia sudah, bukan di Bali saja. Karena banyak cerita dan banyak murid-muridnya saya wawancara dan menceritakan betapa baik beliau punya hati, mulianya punya hati mengajarkan dan menurunkan ilmunya kepada mereka dan mereka menurunkan lagi untuk kepentingan masyarakat. Mari kita berbincang-bincang dengan Guru Made Siwo Ambara. Saya Putu Sudiartana akan mulai acara ini. Pak Guru, ya. Begini, lama saya ingin bercerita, namun sebelum saya bercerita wawancara hari ini, tentunya saya menanyakan track record. Tentunya track record itu kami media memverifikasi, menanyakan, mewawancara dari masyarakat biasa, sipil, banyak yang sudah tamat dari sini dan mengajar, ada di Dharma Sabo, ada di Renon, ada di mana-mana hampir di seluruh Indonesia, ada Beli Bagus juga di Jakarta Barat. Tentunya ini akan menjadi knowledge untuk kita semua, dan saya sendiri juga punya keluarga. Bagaimana sih bisa kita menjadi orang bijak baik di keluarga maupun di masyarakat? Kira-kira Guru Made Siwo Ambara memberikan saya dan publis untuk bisa menjadi orang bijak. Kira-kira bagaimana nih? Ya, coba diceritakan sedikit. Kalau histori sejarah sudah dijelaskan oleh banyak murid-murid Guru Made, Guru Kadek, sehingga ini tidak perlu diceritakan karena historinya ini sudah mendunia. Kira-kira bagaimana sih? Kok bisa? Ya, dan ini orang tidak pernah tahu terkait dengan masalah kehidupan, lahir, mati, dan lahir, hidup, dan mati ini saudara ini yang tidak bisa dilepas, sehingga banyak orang mesti harus bagaimana caranya di saat menghadapi masalah. Nah, biar kita bijaksana itu seperti apa sih? Bijaksana ala Guru Kadek Siwo Ambara itu seperti apa? Mohon dijelaskan kepada kami dan publik. Terima kasih. Ya, pertama dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Putu karena awalnya Pak Putu yang membangun tempat ini. Hanya itu kalau orang bilang garis Tuhan, garis Ida Sang Yang Dewasa, semua titipan, semua titipan. Setelah berproses ya, kita memang target kita adalah menciptakan banyak guru. Karena yang namanya guru harus menciptakan banyak guru. Dan lewat guru itu
saya ingin berbagi tentang ilmu kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan, ya. Ngomong-ngomong masalah bijaksana, kalau di dalam ilmu yoga dan meditasi itu kita sebagai manusia memiliki 3 kesadaran. Seperti apa nih? Kesadaran binatang, kesadaran manusia, kesadaran Tuhan. Kesadaran binatang itu kita tidak ubahnya seperti binatang. Kita butuh makan, kita butuh seks, kita butuh kenyamanan. Nah ini yang disinggung kemarin sama Pak Bagus itu, saya belum sempat ini, saya masternya saya dapat ini terus. Ya, itu setiap orang pasti itu yang pertama, ya, pasti itu yang pertama. Setelah itu kesadaran, nah ini berkaitan dengan tiga energi di bawah, ya, 3 cakra, ya, cakra muladhara, swadhisthana, dan manipura. Ya, manusia itu awalnya seperti itu. Ya, ingin memiliki yang banyak, pingin yang terdepan, pingin yang nomor 1, pokoknya kaya gitu lah. Pokoknya yang nomor 1 lah, gitu. Dan mereka hidupnya untuk diri sendiri, tak peduli orang lain. Pokoknya saya dapat, orang lain entah gimana. Gitu. Tetapi seiring perjalanan mereka punya bosan. Kok gini-gini aja hidup. Mulai dia meningkat ke kesadaran manusia. Mulailah dia punya niat bagaimana untuk membahagiakan orang lain. Bagaimana berlaku baik. Itu. Nah, disinilah sehingga ada istilah tolong-menolong, gotong royong. Gitu. Tetapi di kesadaran manusia ini, ketika kita berbuat baik, sering kita kecewa. Oh, indikatornya di situ ya? Ya. Sering kita menolong orang, tetapi setelah kita tolong, dia tidak peduli lagi. Baik. Ya. Bahkan dia menikam dari belakang. Oh, sama kayak kita meminjamkan sesuatu ke orang, pinjamkan uang ke orang, terus memintanya jadi musuh gitu. Tidak dikembalikan. Dan dia akan diam-diam mesra pada kita. Iya. Oh, kacang lupa kulit. Baik. Nah, disinilah kita perlu, maka Tiang menyarankan kepada murid-murid atau kepada masyarakat umum, berhentilah menjadi orang baik. Hah? Gimana itu maksudnya berhentilah menjadi orang baik ini? Gimana ini kok? Saya terkejut ini. Berhentilah. Seperti tadi kita kan rugi menjadi orang baik. Ya, dia minjam uang 10 juta, kita kasih 10 juta, dan pada akhirnya dia diam gitu. Wow, sama kita membantu orang, setiap hari kita bantu sekali nggak bantu, masalah itu. Dan Pak Putu kan banyak korban seperti itu kan? Iya, kira-kira begitu. Saya mencoba berlaku Saya baik. melihat Pak Putu banyak menolong. Iya, tapi saya karena saya melihat kiblatnya Guru Kadek Siwombaro, saya dari jauh saya merinding ini, maaf ya. Saya sehati dan saya hormat sama Pak Guru Kadek Siwombaro. Dari saya tidur, saya dengerin doa-doanya, videonya. Tadi baru sini juga saya dengerin. Karena saya kembali kepada apa yang Guru Kadek Siwombaro ini ajarkan. Saya kira, saya kan pernah punya uang banyak. Saya pernah punya, ternyata tidak menyelesaikan masalah juga. Justru tambah masalah gitu aja. Inilah yang mesti harus. Boleh tadi saya ngomong sama kameramen saya, kita kalau berdoanya apa gimana caranya? Ya banyakin aja duit, banyakin deposito, banyakin itu menjadi tenang, ketawa saya. Oh, ternyata tidak seperti itu gitu, karena ada hal yang memang indikator bijaksana, indikator happy itu seperti apa gitu. Mungkin semuanya kembali kepada diri kita sendiri, kira-kira kan Guru ya. Betul. Nah, mungkin ada nggak kira-kira nasihat bagi publik atau kita khususnya komunitas di yoga ya, banyak yang memang sudah berhasil, tapi ada kendala-kendala di lapangan di saat COVID kemarin itu dari 2019 sampai end of 2021 ini
tentu banyak masalah. Nah, orang banyak kembali ke laptop dari kota ke desa yang seperti Bali, dunia pariwisata, suram, terus kembali ke pertanian dan lain-lainnya. Nyokolahin anak susah, makan aja susah. Banyak guide-guide yang profesional itu kembali memelihara ternak, dan saya lihat seperti itu. Nah, bagaimana memikirkan yang lain-lain karena situasi di dunia seperti itu. Nah, yoga ini saya lihat menjadi atmosfer yang bagus, yang positif untuk memahami bahwa bagaimana kita menerima di saat kita menderita, bersyukur kita di saat menderita, bukan di bahagia saja, gitu, Guru. Sehingga saya senang sekali hari ini bisa bercerita. Ya, sebenarnya saya sudah baca banyak buku, baca terkait asram di sini. Tapi alangkah enaknya saya dengerin langsung dari Guru, ya, dan ini juga kepentingan publik. Ya, silahkan mungkin apa yang memang menjadi kunci seorang guru Kadek Siwombaro itu menjadi tenang dan bijak. Apa sih kunci hidup itu? Kunci hidup itu seperti apa? Karena itu saya belum dapat kunci hidup itu. Tadi saya ngomong A, ngomong B. Nah, ini gimana caranya? Karena ya semua akan mati. Ya, semua akan menerima itu, tinggal jadwalnya kapan saja. Nah, ini yang mesti harus ada kayak bukan nasihat kepada pasukan-pasukan, komunitas-komunitas yang di Bali, mungkin di dunia. Kalau yang bule-bule, they know what they have to do. They learn a lot about something yoga. Yoga bagi mereka itu sangat spesialis. Bagi kita itu masalah dulu baru ingat dokter, ya. Masalah dulu, ya, baru ingat bagaimana caranya memahami diri kita sendiri. Coba jelaskan sedikit tentang, ada nggak mungkin petuah ke kita kaum milenial maupun kaum yang sudah kayak saya ini udah setengah abad lebih lah, ya, supaya bagaimana menghadapi sisa-sisa hidup ini, apa yang saya harus lakukan gitu. Ya. Pertama, kita harus bersyukur ada COVID. Ini lagi tadi jangan menjadi orang baik sekarang, bersyukur ada COVID. Oke, baik. Apa itu? Ini saya dapat ilmu lagi, ya. Ya, gimana tuh bersyukur COVID? Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari COVID ini. Itu. Ya, Pak Putu sudah tahu bagaimana orang sebelum COVID. Ya. Bagaimana ego manusia. Sombong manusianya, ya. Bagaimana mereka memenuhi keinginan, beli ini, beli itu, beli itu. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Dibutuhkan. Itu mereka semua adalah hasil keinginan-keinginan. Yang egois, ya. Egois lah namanya itu. Oke. Dengan terjadinya COVID ini, itu ego manusia betul-betul diluluh lantakkan. Ya, destroy lah, ya. Maka sebelum COVID, itu saya ngadakan acara akhir tahun. Kayaknya itu akhir tahun 2019, ya. Baik, ya. Saya mengatakan di awal acara, di tahun 2020, itu adalah tahun penyeimbangan. Yang kaya akan dimiskinkan, yang miskin akan dikayakan. Wah. Itu saya ngomong. Iya. Gimana tuh? Kemudian ternyata di tahun 2020 itu, orang-orang kaya berguguran. Berguguran, jebol ada, collab dengan bank, terus collab dengan network, banyak sekali. Ya. Hotel yang begitu banyaknya, sampai rumput-rumput, kolam renang jadi kolam ikan. Dan memang ini apa namanya? Nah, inilah yang mesti perlu guru berikan sedikit nasihat itu supaya kita bisa. Dan orang miskin sebelum itu terasa kaya sekali. Terasa kaya, ya. Miskin artinya orang miskin itu sekarang kerja untuk mendapatkan beras di siang hari baru dimasak. Tetapi sejak tahun 2020, orang miskin ini dia setengah karung punya stok beras, ya sekian dus punya stok mie karena dapat bantuan. Betapa kayanya mereka. Kembali ini negara yang adil. Iya betul, karena terima kasih Pak Gubernur, Bupati, karena mereka melakukan ini pemerintah
Jadi memang ya memang harus orang kaya bayar listrik sebulan nggak mampu. Betapa miskinnya mereka. Sekarang orang miskin ya karena vertikal, betul. Ini memang betul. Menyentuh sekali. Orang miskin jadi kaya. Ya. Ini joke tapi dan itu realita. Realita. Tentunya. Ada apa di balik ini? Baik. Ya. Kalau manusia tidak bisa merubah. Betul. Dulu pernah juga, kan pernah ada global warming di Nusa Dua. Ya. Ada gubernur Bali kayak Mangku Pastike pada saat itu mengajukan agar di dunia ini ada sekalilah nyepi ikut di Bali. Biar memahami gitu ya. Karena nyepi itu penting sekali, ya. Nyepi di Bali kan tidak ada kendaraan, semua polusi terhenti. Dan itu tidak ditanggapi oleh pemimpin-pemimpin dunia. Kemudian Tuhanlah turun tangan untuk mengadakan nyepi. Iya, memang tepat sekali, menyentuh sekali kata-kata guru itu. Ya. Karena itu. Di Bali dulu bukan nyepi yang setahun sekali ya. Ada nyepi segara. Teman-teman kita di Nusa Dua nggak berlayar. Ada nyepi wano tidak ke alas, ada nyepi gunung tidak ke gunung. Dan ini terjadi selama beberapa tahun. Bagaimana perubahan alam ini kan? Betul. Secara otomatis terjadi. Udara non polusi, laut non polusi, darat non polusi. Inilah rahasia Tuhan. Disinilah Tuhan menunjukkan kehebatan beliau. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan COVID? Nggak ada. COVID masih ada. Sampai sekarang pun masih. Dan banyak yang memang kena, dan di Jakarta juga dan di Bali juga masih ada. Nah tentu ini kita waspada. Ya, apa yang mesti harus guru sampaikan ini supaya kita siaga di saat terjadi lagi gitu. Apa yang kita kecil, minoritas. Nah, terus bila mana terjadi lagi, karena kita pendapatan kita adalah pariwisata. Kalau tidak nyaman di Bali, bagaimana turis datang ke Bali? Nah, ini menjadi barometer ekonomi kita di Bali. Guru, ada yang memang mesti harus saya tanyakan lagi karena situasi begini. Menurut guru, gubernur kita sama bupati kita, mungkin stakeholder yang terkait dengan kepemerintahan sudah nggak berbuat baik untuk masyarakat Bali menurut guru? Karena banyak yang sudah dibantu, terus ada yang saya belum karena saya tidak dengar ini, karena apa saya tanya masternya sekarang, menurut guru bagaimana? Sudah optimal nggak? Ada nggak aspirasi yang memang mesti harus disampaikan kepada beliau supaya berbuat lebih banyak? Saya sebagai seorang spiritual, saya tidak menyentuh. Yang namanya politik, yang namanya ekonomi, perdagangan, bisnis tidak. Yang saya ingin sampaikan, apa sebenarnya keinginan Tuhan mengadakan COVID ini? Sebelum COVID, seperti yang bilang tadi, manusia itu lupa akan Tuhan. Karena mereka menganggap dirinya itu hebat. Ya, sekarang ditunjukkan seperti ini, Tuhan hanya mau mengingatkan, hai nak, kembalilah padaku. Nah, kembali supaya laptop lah, supaya memahami, menghormati dan lain-lain lah gitu ya. Kenali siapa dirimu. Jangan selalu mengikuti pikiranmu. Tunggu sebentar, kenalilah dirimu. Jangan mengikuti pikiranmu. Kok kata-kata itu tepat sekali, dan ini saya baca buku ini tepat ini. Tepat. Siapa diri kita? Apa tujuan hidup kita? Apa tugas hidup kita? Kemana kita ingin pergi setelah end of our breath? Dan ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan itu ada di rumah, bukan di luar. Ada di rumah. Coba sebentar pemirsa, kebahagiaan itu ada di rumah. Apa maksud guru ini? Coba dipertajam, turunannya seperti apa? Kebahagiaan itu ada di rumah. COVID, orang-orang disuruh di rumah. Karena apa?
kebahagiaan atau sorga ada di rumah. Sorga atau kebahagiaan akan muncul ketika kita bisa harmonis dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Suami harus harmonis dengan istri, orang tua harus harmonis dengan anak, kakak harus harmonis dengan adik-adik. Ini ternyata kunci daripada kebahagiaan itu ada pada keharmonisan. Keharmonisan baik di keluarga. Di mana ada keharmonisan, di sana ada kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan, di sana ada kesehatan. Di mana ada kesehatan, kita bisa bekerja dengan baik. Ketika kita bekerja dengan baik, ada uang, kita sejahtera. Wow, ini benar-benar sekali. Menyentuh sekali. Di mana ada keharmonisan, di sana ada kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan, di sana ada kesehatan. Wah, pertama top guru. Ada nggak mungkin itu? Karena ini kan mesti harus disampaikan kepada publik. Negara kan harus hadir bila mana ada masyarakatnya mendapatkan masalah, baik spiritual maupun ABCD lah semua, karena dilindungi oleh konstitusi. Tentunya kita sebagai warga sipil pun memiliki hak yang sama. Bila mana guru Wiseso kita, mereka kok terbuka untuk dikritik, terbuka terkait dengan kebijakan regulasi apa yang mesti harus dilakukan oleh Bapak Wayan Koster selaku gubernur kita supaya lebih makmur masyarakat Bali. Ada nggak aspirasi secara spiritual apa yang mesti harus dilakukan ya gubernur kita untuk Bali ini ajak tidak miyegan gitu ya. Kalau politis ya sah-sah saja, berbeda di 1 menit di atas meja TPS, setelah itu kita bersaudara lagi, kita guyub lagi, itu sudah biasa. Karena sekarang terkenal orang Bali nyerang orang Bali, kayak ilmu kepiting itu. Ini yang mesti harus guru memberikan 1-2 patah kata supaya orang Bali ini guyub. Ya. Karena banyak cerita ini sekarang pembangunan Bandara Bali Utara, Pak Mangku Pastiko memberi komen belum apa-apa bom mekalukan gitu tanda mah pebeliat saya yang orang Sunda bilang bagaimana nasihat apa yang mesti harus dilakukan tokoh-tokoh Bali kita bersatu, ayo bangun Bali, dukung yang bagus, kalau yang jelek dikritisi sedikit. Ini terkait dengan spiritual, karena spiritual ini tidak luput dari ini juga menjadi indikator pembangunan Bali ini bagus SDM-nya maupun infrastrukturnya. Kalau salah membangun umpamanya di daerah yang memang sakral, bisa cuntake, bisa sial juga karena dinis yang memang memiliki andil itu. Kita ini tidak mampu menilai. Seperti guru yang memang mesti harus berikan nasihat, kami akan sampaikan. Diterima atau tidak, ya silahkan. Itu kan menjadi namanya pendapat. Karena banyak sekali ada permasalahan yang memang Pulau Bali ini sakral, salah dibangun juga akan ribet gitu. Nah, apa kira-kira aspirasi guru kepada pemerintah supaya Bali ini ajak ya? Kalau Ubud ini sudah mulai ini pembangunan, sudah mulai bertata krama gitu. Nah, saya kan itu yang saya tidak tahu karena ada isu-isu gitu ya yang seharusnya tidak muncul jadi muncul. Bagaimana caranya menjaga Bali supaya turis itu jalan ke Bali aman, tenang, terus isu-isu negatif juga tidak ada. Karena kemarin kan ada isu senator lagi ngomong, terus ada isu antre 5 jam, sedangkan tidak seperti itu. Ini kan sudah kayak perang pariwisata, guru. Nah, ini mesti harus diwaspadai hal-hal seperti ini. Kalau imigrasi Kemenkumham Bali tidak peka terkait dengan itu, kita ya berarti dijajah. Turis datang ke Hawaii, datang ke Thailand. Nah, untung saja Kementerian Hukum dan HAM, Pak Anggito Napitupulu ini peka, dan Pak Sugito, terus Pak Yandi di bandara itu peka mereka, dan ditanggapi, dan dijawab, diverifikasi, dilihat, ternyata bohong. Nah, ini yang mesti harus dipahami perang pariwisata. Menurut saya itu adalah perang pariwisata. Sedikit aja salah, Bali dianggap tidak bersih, Bali ada masalah ini dan itu, turis-turis datang ke Thailand, ke luar negeri, negara lain. Kira-kira aspirasi apa, guru?
untuk Bali ini aja. Ya. Untuk membangun sebuah Banjar, itu tidak bisa dibangun oleh klien Banjar. Untuk membangun satu desa adat tidak bisa diselesaikan oleh seorang bendese. Ya. Untuk membangun kabupaten tidak bisa diselesaikan oleh seorang bupati. Untuk membangun Bali tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur. Demikian juga untuk membangun Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh presiden Saja ya. Siapa yang harus berbuat? Presiden sudah melakukan yang terbaik. Gubernur sudah melakukan yang terbaik. Ya, bupati, pendesa, kalian sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kalau di setiap rumah tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan, bagaimana Bali bisa sejahtera? Karena semuanya berawal dari rumah. Keluarga ya, rumah. Seorang pemimpin, kalau dia tidak bisa memimpin keluarga, bagaimana bisa memimpin yang lebih besar? Iya, berarti from home. Sektor real sekali ini. Hulunya dulu ya, dulu. Dan untuk menjadi pemimpin di rumah harus bisa memimpin diri. Makanya setiap orang di seluruh dunia dengan COVID ini harus kembali ke jati dirinya. Bahwa mereka itu adalah jiwa yang mulia. Karena Pak Putu ingat pelajaran di SD, manusia percikan kecil dari Tuhan. Maka sadari diri kita Tuhan. Munculkan sifat-sifat Tuhan kita. Ya, di Bali kita ada budaya, manusia, dewa. Kita belajar agama agar bisa mencapai kesadaran dewa. Kalau kita di rumah sebagai pemimpin rumah tangga memunculkan sifat dewa di rumah, maka rumah kita surga. Kalau kita jadi bupati memunculkan sifat dewa, maka kabupaten kita jadi surga. Baik. Sebagai gubernur kita memunculkan sifat dewa, Bali ini surga. Demikian juga Indonesia dan dunia yang lain. Sudah paham saya, ini termasuk turunannya. Berarti kalau mau memimpin Bali ini, kalau ingin Bali bahagia, sejahtera, ciptakan kebahagiaan, kesejahteraan di rumah tangga masing-masing. Di seluruh Bali. Nah, ini yang saya maksud, menyentuh. Terima kasih Guru, karena ini penting ya. Seperti sepele tapi ini penting. Semuanya dari keluarga. Tadi Pak Putu bilang saling serang. Saling serang terjadi karena mereka di rumah saling serang. Karena di rumahnya saling serang. Orang yang bahagia di rumah, atau kalau kita bahagia, apakah kita bikin masalah? Tidak kan? Berarti orang yang bikin masalah adalah orang yang punya masalah. Mungkin dia bermasalah dengan istrinya, mungkin saja dia bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan anak, tidak ada yang memberikan perhatian di rumah, dia keluar mencari perhatian. Dan dia melakukan yang aneh-aneh agar diperhatikan. Pemirsa, bila mana bermasalah di keluarga, di saat memimpin negeri ini akan juga memunculkan permasalahan karena semuanya itu dari keluarga. Kalau punya masalah kepada istri terus keluar menemukan orang-orang partner dan lain-lain, apalagi berbeda politik, ya itu sudah, nah muncullah masalah kan begitu. Semuanya dari keluarga, pemirsa. Ya, lain lagi apa kira-kira Guru? Ya, tadi itu sudah menyentuh dari keluarga. Maka kalau ingin membenahi Indonesia, membenahi Bali, membenahi kabupaten, revolusi mental. Nah, seperti apa maksudnya itu? Revolusi mental itu secara otomatis akan terjadi ketika ada revolusi spiritual. Orang itu harus mendalami ajaran-ajaran spiritual. Ajaran spiritual sangat beda dengan ajaran agama. Sangat beda dengan ajaran kerohanian. Apalagi politik, apalagi organisasi LSM berbeda lah ya. Ya. Inilah
ketika kita mendalami ajaran spiritual, kita akan menyadari bahwa kita ini satu. Satu jiwa. Kalau kita sudah sadar satu jiwa, apa yang perlu kita pertengkarkan? Kita berasal dari satu mama, satu papa di sejarahnya itu. Kalau itu menjadi filsafat dan kita sama, nggak ada pertengkaran. Nggak ada pertengkaran. Berarti pemahaman. Bahkan diskusi. Misalnya sekarang saya jadi bupati, nanti habis saya kamu ya. Habis kamu ini ya. Kenapa tidak diskusi seperti itu? Kenapa saling serang? Ini dari tingkat kepemimpinan dari klien Banjar sampai ke presiden. Itu setelah pergantian itu semua bilang, kalau dulu begini, saya akan begini. Berarti mereka meremehkan yang dulu dan menganggap dirinya lebih baik. Kenapa tidak? Dulu pemimpin ini baiknya akan saya teruskan, ini kurangnya akan saya tambah. Kenapa tidak seperti itu? Itu. Ini yang ada persaingan. Nah, inilah mereka masih di level buta. Di level buta, buta manusia dewa gitu. Tajam. Dan ini bukan baru-baru. Di zaman Ramayana, di zaman Mahabharata pun seperti itu kan. Baik. Berarti guru menyarankan kalau mau jadi pemimpin, pemirsa, pahamilah spiritual, pahamilah diri Anda supaya paham dan bisa memimpin negeri ini, apalagi Bali. Itu saya setuju. Guru, ada lagi, ini aspirasi banyak masyarakat yang DM ke redaksi lah gitu, karena kita ini bergerak di media. Jarapos.com itu sudah ada di seluruh Indonesia. Saya kira yoga ini hanya di Bali, ternyata sudah di seluruh Indonesia. Saya lihat ada yoga, ada di Jakarta lagi. Nanti tanggal 14, 15, 16 ada di Tabanan, di Gedung Mario. Saya mengikuti ini. Baik. Saya ingin tahu apa sih, ternyata hampir sama. Saya cari ini gurunya siapa, ternyata gurunya Guru Kadek Siwo Ambaro. Saya bangga. Nanti akan pertemuan lagi di Dharma Sabo, saya sama teman-teman akan membahas, karena sebisa saya akan berbuat terkait dengan apa yang guru lakukan, dan pasukan-pasukan itu saya kenal, dan mudah-mudahan ini menjadi knowledge yang bagus, dan khususnya kepada calon-calon pemimpin, ini calon DPR, calon eksekutif, bupati maupun gubernur, pesan ini menurut saya sangat bagus. Untuk apa kita bermusuhan kalau memang kita ini adalah satu gitu ya? Kenapa tidak didiskusikan? Tapi dunia politik kan ini adalah demokrasi, guru. Demokrasi boleh di provinsi lain umpamanya kiri dan kanan. Bali, harapan saya itu guyub lah karena Bali menjadi barometer internasional. Bali harus tetap aman aja supaya turis itu tidak kapok ke Bali. Kira-kira seperti itu, guru. Ada nggak pesan lagi untuk kita kaum milenial lah untuk melangkah? Tadi sudah pesannya mantap dan tajam sekali. Kalau ada dari guru, silahkan, kami akan teks nanti di CEO kan, dan kami beritakan. Karena saya melihat buku ini banyak sekali. Kalau kita mendapatkan buku ini berarti tidak ada di toko, di mall-mall, kira-kira tidak ada. Ini buku ini begini, ketika kita sudah mengenali diri kita, ternyata diri kita itu ada di dalam. Di sini ada istilah pembukaan telinga bijak. Pembukaan telinga bijak. Ketika telinga bijak itu dibuka, kita bisa menggali ilmu yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, yang disebut dengan sastra tanpa tulis. Sastra tanpa tulis berarti, Di sini kita sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan itu bisa kita ajak komunikasi. Seperti di Jerman itu ada satu orang bikin buku Conversation with God. Berdialog dengan Tuhan. Dan ini bisa, setiap orang bisa.
asalkan dia mau mengikuti tahapan-tahapan spiritual. Spiritual, ya. Baik. Kita akan mendapat tuntunan dari dalam. Kalau istilah sederhananya itu bahasa nurani. Baik. Siapa yang mengikuti bahasa nurani, dia akan mencapai kejayaan. Siapa yang mengikuti pikiran, dia akan ambruk. Baik Guru, karena saya sudah pernah melakukan, saya akan coba ini. Saya akan ganggu ini orang ini. Saya doorstop, saya wawancara, dia tenang. Saya argumentasi, dia tenang. Bicaranya terstruktur semuanya. Sudah mungkin 18 orang yang saya pernah wawancara. Saya tidak pernah memberikan naskah, tidak memberikan narasi kepada narasumber, dan saya direct tanyakan, tapi knowledge saya membaca dulu apa yang saya harus tanyakan karena terkait dengan keilmuan yang mereka miliki. Ternyata mereka itu sopan dan tenang, tidak gerasa gerusu. Itu yang saya bangga, seperti guru lah. Hampir sama, Pak Bagus, Pak. Wah, banyak sekali itu. Ada yang hebat sekali. Ada lagi yang dari Blakyo kemarin, Pak Suami itu bercerita, wow, ini hebat sekali. Karena toolnya itu sudah dipahami terkait dengan kehidupan. Tool untuk nanti itu mereka sudah paham, sehingga dia paham apa yang dia harus lakukan gitu, Guru. Kira-kira begitu, ya. Ya, betul. Bila mana tidak ada lagi, saya mau sampaikan message mungkin bagi. Juga ada yang ingin disampaikan oleh COVID ini adalah kita kita hidup sederhana. Sederhana dalam artian secukupnya. Secukupnya, ya. Butuh satu mobil, satu aja. Gitu. Jangan over lah ya. Kalau ini mah ilmu ekonomi, menyesuaikan karena di situasi COVID ya, tentunya ya bikin plan lah. Namanya orang Bali itu kan tidak pernah bikin perencanaan tentang kehidupan. Karena terjadi COVID ya terjadilah, karena di sini masih ada gotong royong, saling bantu membantu. Kalau di luar negeri itu plan itu sudah siap sekali. Dari anak semua diasuransikan, di saat ada apa-apa meninggal dunia semuanya sudah siap. Tapi negara kita tidak bisa juga, Pak Putu. Tidak bisa juga seperti itu. Bagaimana welfare fund-nya Amerika dan negara-negara besar lainnya sekarang jebol. Artinya tidak ada yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Ya, betul. Disinilah kita, apapun yang harus kita lakukan, kita harus menyertakan Tuhan sedalam setiap pemikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Berarti kita hidup juga menyiapkan likuidasi perbuatan yang baik lah ya. Bagi kita mesti harus menyimpan, menabung perbuatan baik gitu ya, Guru ya. Harus menabung. Menabung uang juga masalah, Pak Putu. Berapa orang ini korban ya. Punya deposito 1 miliar, punya deposito 500, tidak bisa ditarik sekarang. Iya, karena likuidasi, karena tidak ada. Karena dimanfaatkan dalam bisnis perbankan itu sebagai. Seperti Pak Putu bilang, lebih baik kita menabung kebaikan. Ya, dalam krisis seperti ini pun, kemanapun kita melangkah pasti untuk makan dan yang lainnya pasti cukup. Ya, kalau di Bali kami yakin ya, karena kita tadi masih gotong royong, saling membantu, dan masih sistem kita kan sosial. Ya, dimanapun orang Bali berada di seluruh Indonesia, mereka bisa beradaptasi. Mungkin harapan dari Guru Kadek Siwambaro adalah mari bersatu, kita memperhatikan keluarga kita, membahagiakan untuk melangkah selanjutnya, apalagi mau jadi pemimpin. Kira-kira demikian pemirsa, karena waktu beliau ini sangat sulit, harus mengajar ke tempat-tempat yang lain, karena murid-muridnya juga sudah menunggu. Kira-kira begitu, Guru, yang baik sekali. Terima kasih. Bila mana ada tutur kami yang salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya sama Guru Kadek Siwambaro mengaturkan Gang Reno Sinampuro minta maaf dengan kami akhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namaste.